Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pada pertemuan perdana setelah kita libur panjang, kita kembali membahas kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab ibadah, dan kali ini kita akan masuk pembahasan fasal baru, yaitu tentang salat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari penjelasan tentang definisi salat. Mengapa begitu pentingnya kita membahas definisi salat ini? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena kita dapatkan sebagian kaum muslimin yang mereka keliru di dalam memahami salat. Mereka tidak mengetahui hakikat salat. Sebahagian mereka keliru di dalam memahami salat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin mereka ketika tiba waktu salat ditandai dengan adzan, lalu mereka tidak melakukan sholat kecuali hanya sekedar berdiam diri. Lalu ada sebahagian yang memejamkan mata atau mulutnya berkomat kamit, demikian. Ketika ditanya setelah itu, dia katakan dia sudah sholat. Ketika ditanyakan bagaimana bisa sholat sementara tidak melakukan gerakan-gerakan, lalu dia memberikan alasan bahwa sholat itu kan maknanya doa, zikir. Doa itu adalah zikir kepada Allah, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat itu tujuannya untuk berzikir? Aqimus sholata li dzikri, ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ketahuilah, ya, kesalahan sebahagian kaum muslimin di dalam memahami definisi salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk memberikan definisi salat ini. Ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka membagi definisi
berdasarkan hakikatnya dari sebuah lafadz itu ada 3. Yang pertama adalah al-haqiqatul lughawiyah, yaitu hakikat secara bahasa. Sebuah istilah itu ternyata dia memiliki hakikat lughawiyah, yaitu hakikat secara bahasa. Kemudian yang kedua adalah al-haqiqatu asy-syar'iyyah, hakikat syar'iyah, yaitu definisi dari sisi syar'i. Kemudian yang ketiga adalah al-haqiqatul urfiyah, yaitu hakikat secara uruf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketiga hal ini masing-masingnya itu berbeda definisinya. Walaupun lafadznya sama, lafadz istilah tersebut sama, bisa jadi maka berbeda. Kita kembali kepada topik pembahasan kita, yaitu sholat. Sholat itu sebuah istilah. Sholat itu merupakan sebuah istilah. Maka dia memiliki definisi dari tinjauan al-haqiqatu al-lughawiyah, dari tinjauan hakikat bahasanya. Secara bahasa, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, salat itu memang bermakna doa. Ya, salat itu bermakna doa. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah wajib, yaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang membersihkan harta mereka tersebut dari selain hak, yang bukan hak. Wa tuzakkihim biha, dan dengan sedekah itu, zakat tersebut, maka itu akan mensucikan, baik itu mensucikan dosa-dosa mereka dan mensucikan jiwa mereka dari sifat-sifat buruk seperti kikir, dengki, dan seterusnya. Wassalli alaihim, lalu Allah perintahkan untuk salli alaihim. Salli itu adalah fi'il madhi dari kata shalla yusalli salatan. Salatan. Tapi maknanya di sini adalah wassalli alaihim, bersolatlah terhadap mereka atau atas mereka. Maksud solat di sini adalah ad-du'a, berdoalah untuk mereka. Demikian, nah seperti itu. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta-harta kaum muslimin. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajibnya, yang fungsinya adalah untuk membersihkan harta mereka dari selain hak yang bukan hak mereka, dan membersihkan, mensucikan jiwa dan dosa-dosa mereka. Demikian. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Lihat, jadi sholat itu maknanya doa, ini secara bahasa, dan itu digunakan. Bahkan Allah yang berfirman demikian. Tapi kita harus pahami bahwasanya sholat ini, dia ada makna yang lain selain makna bahasa. Begitu juga dalam hadis, ternyata Nabi SAW juga pernah mengungkapkan kalimat sholat itu maknanya doa. Seperti contohnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1431.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu diundang, maka hendaklah dia penuhi. Nah, di sini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi undangan. Nah, bukankah hak muslim atas muslim yang lainnya adalah memenuhi undangan? Hakul muslimi 'alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5, di antaranya ya wa ijabatu da'wati, memenuhi undangan. Nah, ini dia, ya. Fa in kana shaiman, kalau orang yang diundang itu puasa, falyusalli, maka salatlah gitu. Bukan salat biasa, tapi maksudnya adalah falyusalli, maksudnya adalah fal yad'u lahu, yaitu maka hendaklah dia mendoakan orang itu, doakan kebaikan, doakan keberkahan. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Salat itu bermakna bahasa. Salat itu bermakna doa dari sisi bahasa. Salat bermakna doa dari sisi bahasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya kita akan menyebutkan ya salat, definisi salat itu dari al-haqiqatu asy-syar'iyyah. Hakikat syar'iyahnya, definisi secara syar'inya. Apa sih hakikat secara syar'i dari salat itu? Ingat, tinjauannya adalah syar'i, berbeda kalau tadi bahasa, ini adalah syar'i, sesuai dengan syariat. Maka para ulama menyebutkan dengan definisi berikut ini, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bit takbiri mukhtatimatin bit taslimi ma'an niyati bi syara'ita makhsusatin. Para ulama menyebutkan salat itu adalah beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diketahui, yang dimulai dengan takbir, yang ditutup dengan salam, diiringi dengan niat salat, tentunya niat ibadah kepada Allah dengan syarat-syarat yang khusus. Nanti akan kita bahas syarat-syaratnya. Nah, inilah salat secara syar'i. Hakikat salat secara syar'i seperti ini. Dan itu ditandai adalah dengan azan. Oleh karenanya nanti kita akan bahas. Kita akan bahas ya, di antaranya sebelum pembahasan tentang bacaan dan gerakan sholat, kita akan bahas tentang ya azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Nah, demikian. Tentunya ini maksudnya adalah sholat fardu. Nah, ini adalah definisi sholat secara syar'i. Nah, kemudian berikutnya adalah al-haqiqatul urfiyah, definisi atau hakikat salat dari sisi uruf, kebiasaan manusia. Nah, contohnya, ini kita ungkapkan sebuah pertanyaan. Kalau ada orang bertanya kepada kita, "Kamu sudah salat?" Kira-kira apa yang terbayang dalam benak kita? Dalam kebiasaan pertanyaan orang yang menanyakan hal itu kepada orang lain, yang menanyakan, "Apakah kamu sudah sholat?" Apa bayangan kita? Maka ketahuilah maksud dari pertanyaannya adalah ya sholat yang berlaku di masa pertanyaan itu diajukan. Kamu sudah sholat? Kalaulah pertanyaan tersebut itu di waktu zuhur, maka maksud pertanyaan itu adalah sholat zuhur. Kalaulah di waktu sore, maka maksud dari pertanyaan tersebut bisa jadi adalah ya asar, sholat asar. Di waktu tenggelam matahari, maka maksud dari pertanyaan sholat itu adalah sholat maghrib. Ketika sudah malam muncul bintang gemintang, pertanyaan sholat tersebut itu maksudnya adalah sholat isya. Demikian. Jadi adalah uruf, hakikat urfiyah, hakikat
solat, makna solat, definisi solat secara uruf, maka itu kembali kepada solat di mana solat itu masih berlaku atau baru saja berlalu, ya, waktunya di masa pertanyaan itu. Demikian. Bahkan bisa jadi pertanyaan solat, ya, maksudnya hakikat solat secara uruf ini bukan hanya terkait dengan solat fardu, bisa jadi solat sunat. Contoh, ada orang bertanya ketika di malam Ramadan, ya, katakanlah seorang ayah bertanya kepada anak lajangnya yang baru saja pulang mungkin dari masjid, ketemunya di rumah, lalu nanya sama anaknya, sang ayah ini, "Nak, kamu sudah sholat?" Karena baru pulang tarawih. Maka bisa dipahami oleh sang ayah dan anak, dan dimaksudkan oleh ayah tersebut pertanyaan itu adalah sholat tarawih, bukan sholat sunat. Begitu juga contohnya, ya, seorang suami yang dia membangunkan istrinya di sepertiga akhir malam contohnya, atau mendekati waktu subuh, dibangunkan. Sang suami membangunkan, "Sayang, sudah sholat?" Maka apa sih maksud sholat tersebut? Maka ini al-haqiqatul urfiyah, ya. Hakikat secara uruf kebiasaannya, apa yang terjadi di antara mereka, kebiasaan apa, ya? Pertanyaan seperti itu, sholat apa? Bisa jadi adalah sholat qiyamul lail. Demikian. Nah, begitu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini hal yang berbeda. Nah, oleh karenanya kita harus memahami hal-hal seperti ini agar kita tidak jatuh kepada kesalahan. Maka sungguh kita katakan sebuah kesalahan yang besar ketika seseorang itu dia meninggalkan sholat dengan makna secara syar'i tatkala ada muncul azan. Muncul azan, lalu dia melakukan salat tersebut dengan cara doa. Ini kesalahan fatal. Mengapa para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah? Maka seperti ini, ya. Tidaklah salat yang dimaksudkan ketika, ya, sudah masuk waktu salat fardu yang ditandai dengan adzan, melainkan itu adalah sholat fardu di waktu hal tersebut dengan makna secara syar'i, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat ikhlas karena Allah. Ibadah dengan adanya bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dari takbir, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan ini, ya, disertai dengan adanya syarat-syarat yang khusus. Nah, inilah dia makna salat yang dimaksudkan, bukan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sangat penting kita mengetahui definisi salat dari tinjauan masing-masingnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sampai ketika kita mendapatkan kata salat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, lantas kita hanya memukul rata dengan makna bahasa, atau kita memukul rata dengan makna syar'i, atau kita memukul rata dengan makna uruf. Dari mana kita tahunya? Kita belajar dengan, ya, dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah agar kita tidak tersesat. Ketahuilah, merupakan bentuk kesesatan, ya, merupakan bentuk kesesatan tatkala seseorang memahami
Ya, salat itu dengan makna bahasa yaitu doa tatkala telah masuk waktu salat tertentu ditandai dengan adzan, ya, lalu dia meninggalkan salat dengan makna yang syar'i hanya dengan makna bahasa yaitu doa saja. Itu merupakan bentuk kesesatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi penghantar, ya, untuk pertemuan perdana setelah libur panjang. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan membahas terkait dengan, ya, kedudukan, keutamaan, hikmah salat serta hukum, ya, salat tersebut insyaallah taala. Begitu juga pembagian salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan ini. Bismillah, Ustadz, ana mau bertanya perihal pekerjaan yang saat ini ana jalani. Ana seorang operator alat berat, Ustadz. Ana bekerja di lapangan yang jauh dari masjid. Sedangkan di lapangan ana bekerja sendiri dan tidak ada kendaraan sepeda motor untuk transport ke masjid. Karena sepeda motor diparkir di kantor. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saya meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan meninggalkan sholat Jumat. Azan dengar, sesekali saja tidak dengar karena sangat jauh dari pemukiman. Karena walaupun ana tidak dengar azan, tapi ana tahu waktu salat sudah masuk melalui HP Ustaz. Baik, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya wajib bagi laki-laki yang dia mendengarkan seruan adzan untuk dia memenuhi seruan adzan tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja mendengarkan seruan adzan lalu dia tidak memenuhi adzan tersebut, maksudnya untuk salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udurnya. Apa udurnya? Udurnya hujan, udurnya sakit, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini bahaya. Ya. Bahaya bagi orang yang mendengarkan adzan namun dia tidak memenuhi salat tersebut. Sementara tidak ada penghalang untuk dia ke masjid. Nah, kalaulah alasannya karena pekerjaan, maka kita katakan berarti salah dalam memilih pekerjaan. Salah dalam memilih pekerjaan. Setidaknya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, bernegosiasilah kepada pimpinan dari pekerjaan tersebut untuk sekiranya dia diberikan keluangan agar bisa sholat. Dan luar biasanya bukan hanya sholat berjamaah, sholat Jumat juga gugur. Maksudnya adalah, ya, diabaikan karena pekerjaan. Ini sebuah kesalahan. Bagaimana kita bisa ya, mendahulukan kepentingan pekerjaan yang itu urusan perut, yang itu urusan, ya, ketaatan kepada pimpinan pekerjaan, ya, ketimbang ketaatan kepada penguasa jagat raya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pantas para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah menanggung rezeki kita. Demikian. Baik. Saya tidak menyarankan untuk resign dari pekerjaan tersebut, tapi setidaknya bernegosiasilah kepada pimpinan
pekerjaan atau perusahaan tersebut, agar sekiranya dia diberikan keluangan waktu, ya, untuk bisa melakukan ibadah di waktunya. Demikian. Pekerjaan bisa diselesaikan bersamaan dengan, ya, ditunaikan juga kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian satu pertanyaan saja yang bisa kita jawab karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Bila ada kesalahan, maka itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Ya, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.